Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, i'lamu rahimakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram. Innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin jamaah salat maghrib wal isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bermajlis dan melanjutkan pelajaran kita masih di pembacaan kitab Utruk Atharan Qabla Ar-Rahil. Tinggalkanlah bekas sebelum kita pergi. Maksudnya adalah tinggalkanlah bekas-bekas kebaikan, kenangan-kenangan yang baik sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini. Karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Pengajian kita ini sempat terhenti beberapa waktu, ya, sekitar 2 bulanan atau lebih. Para jamaah yang dirahmati Allah, maka kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita kembali dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita semua dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga awal pengajian kita ini merupakan pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak baik kepada kita semua. Dan semoga ini menjadi pertanda bahwa kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan kita selama bulan Ramadan, di bulan Syawal ini dan juga seterusnya. Jadi semoga apa yang kita amalkan saat ini sebagai pertanda bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang istiqamah di dalam ilmu, di dalam iman dan juga amal saleh. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika tidak keliru, kita masih di pembahasan tentang azamu ajrin naf'il muta'addi minal kitabi was sunnah, yakni dalil-dalil dari Al-Quran dan juga sunnah tentang betapa agungnya ketika seseorang itu memiliki amalan yang manfaatnya muta'addiyah, yang manfaatnya tersalur kepada banyak manusia. Beberapa poin sudah kita sampaikan. Sekarang kita masuk di poin yang kelima. Di dalam hadis Nabi SAW ditunjukkan kepada kita semua tentang agungnya pahala bagi mereka yang memiliki amalan-amalan yang muta'addiyah. Dikatakan di sini bahwa kullu ma'ruf yubdhilahul insan linnas fahuwa sadaqah. Segala kebaikan yang diupayakan oleh manusia untuk memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya, maka itu bernilai sedekah. Jadi segala kebaikan
yang kita upayakan demi kemanfaatan dan kemaslahatan hamba-hamba Allah yang lainnya, ini bernilai sedekah. Dan di sini kita memahami, para jamaah yang dirahmati Allah, makna sedekah dengan cakupannya yang sangat luas, tidak semata hanya memberikan harta kepada orang yang membutuhkan. Walaupun memang kalimat sedekah ketika dimutlakkan, maka sesungguhnya tertuju kepada badlul amwal, yakni mengeluarkan, menyalurkan harta-harta kita untuk para mustahiknya, untuk orang-orang yang memerlukannya, baik dari kalangan du'afa, fuqara ataupun masakin. Nah, ternyata makna sedekah dengan cakupan umum tidak hanya sebatas pada itu saja. Setiap kebaikan yang kita lakukan untuk kemaslahatan diri kita atau untuk kemaslahatan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu masuk kategori sedekah. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa riwayat yang dinukilkan di sini. Di antaranya riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ma'rufin sadaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kebaikan, setiap perkara yang ma'ruf itu adalah sedekah. Maknanya apa? Berarti berpahala. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu nilainya sedekah. Kemudian riwayat dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli nafsin fi kulli yaumin tala'at fihi syamsu sadaqah minhu ala nafsih. Atas setiap jiwa pada setiap harinya di mana terbit di dalamnya matahari, ada kewajiban sedekah dari hari tersebut atas dirinya. Di riwayat yang lain dikatakan setiap manusia, setiap persendian manusia wajib dinafkahi. Ya, setiap hari di mana manusia mendapati hari tersebut terbit matahari di dalamnya, dia menyaksikan itu sampai kemudian terbenam matahari pada hari itu, maka masing-masing kita diperintahkan untuk bersedekah atas diri kita sendiri, atas persendian yang ada pada diri kita. Maka kemudian qultu, kata Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, aku bertanya, ya Rasulullah, min aina atasaddaqu wa laysa lana amwal? Dari mana kami bisa bersedekah sedangkan kami itu tidak memiliki harta? Ini pengaduan daripada orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, yang tidak memiliki harta sebagaimana apa yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Dari mana kami bisa bersedekah ya Rasul, sedangkan kami enggak punya harta? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pencerahan kepada para sahabatnya, juga kepada para umatnya. Inna min abwabis sadaqah at-takbir wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa astaghfirullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara pintu-pintu sedekah adalah takbir. Takbir ucapan apa takbir itu? Allahu akbar. Jadi kalimatut takbir Allahu akbar itu nilainya sedekah. Kemudian subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, la ilaha illallah, astaghfirullah. Ini ternyata semuanya bernilai sedekah. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap lafaz zikir yang keluar dari lisan kita diiringi dengan hati kita, itu nilainya sedekah. Takbir. Kemudian subhanallah. Subhanallah itu apa namanya? Tasbih. Walhamdulillah. Alhamdulillah itu apa? Tahmid. La ilaha illallah. Suka tahlilan tidak?
La ilaha illallah tahlil. Tahlil pakai ha. Kemudian astagfirullah namanya apa? Istighfar. Kalau inna lillah wa inna ilaihi raji'un istirja'. Raji'un dari kata ruju'. Istirja'. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa namanya ini? Ada kalimat zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika kita menghadapi musuh, kita sedang dizalimi, dianjurkan membaca ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa kalimat ini namanya? Apa Ikhwan? Tahu rupa tapi enggak tahu nama. Apa namanya? Hasbalah. Jadi kalau dikatakan hasbalah, maksudnya kalimat hasbunallah atau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu namanya hasbalah. La haula wala quwwata illa billah. Apa itu namanya? Hauqalah. Itu namanya hauqalah. Hasbunallah wa la haula wala quwwata illa billah. Hauqalah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, kalau basmalah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara pintu-pintu sedekah adalah kalimat-kalimat zikir. Kalimat-kalimat zikir. Maka jangan pelit lisan kita berzikir kepada Allah. Zikir itu para jamaah min ahwanil ibadat wa min aisariha. Dia seringan-ringan ibadah, sesimpel-simpelnya ibadah, zikrullah. Namun sangat disayangkan banyak manusia yang meninggalkan zikrullah. Padahal ini ibadah yang paling ringan kata para ulama. Kemudian dia ibadah yang bisa diikutkan dengan ibadah apapun. Begitu. Salat para jamaah yang dirahmati Allah harus berzikir kepada Allah. Kita puasa harus berzikir. Bahkan ketika ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, kita iringi dengan zikir dan doa, maka akan semakin menjadikan ibadah tersebut berkualitas di sisi Allah. Nabi pernah ditanya, ayyus shaimin a'dhamu ajran. Ayyus shaimuna a'dhamu ajran. Puasanya siapa yang paling besar pahalanya? Jawaban Nabi apa? Aktsaruhum lillahi ta'ala dzikran. Puasanya orang yang paling banyak berzikir kepada Allah. Nabi juga ditanya tentang salat, tentang jihad, dan amal-amal yang lainnya. Jawaban Nabi sama. Yang paling besar pahalanya mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah. Maka bermajelis ilmu seperti ini, yang paling besar pahalanya siapa? Yang paling banyak berzikir kepada Allah. Zikir itu ingat, ngeh dengan Allah Subhanahu wa taala sambil mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, para sahabat itu pernah menghitung satu lafaz zikir yang keluar dari lisan Nabi di satu majelis sampai 100 kali. Kalimat apa itu? Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalimat istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Rabbi firli, wahai Rabbku, ampunkanlah dosa-dosaku. Wa tub alayya, berikanlah taubat kepadaku. Innaka antat tawwabur rahim, ya sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Ini pernah dihitung oleh sahabat
Di dalam satu majelis sampai keluar 100 kali dari lisannya Nabi SAW. Dan di sini juga mengandung faidah untuk kita semua. Ya, hendaknya kita itu pandai-pandai menjamak amalan. Paham maksudnya menjamak amalan? Jamaah datang ke sini mau ngapain? Mau apa Pak datang ke sini? Ke Masjid Darul Ilmi. Mau ngapain? Masa nggak ada tujuan ke sini? Mau ngapain ikhwan? Mau sholat maghrib berjamaah, kan begitu ya? Menunaikan kewajiban sholat maghrib berjamaah. Selanjutnya mau ngapain? Thalabul ilmi, ya kan? Karena kita tahu ada pengajian ba'dal maghrib sampai isya. Taib. Itu saja tujuannya. Taib. Tujuan inti dua ini. Tujuan inti dua perkara ini, dua ibadah ini. Saya datang ke sini untuk sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan thalabul ilmi, tafaqquh fid din, kemudian dilanjutkan nanti sholat isya berjamaah. Taib. Berarti tiga inti tujuan kita saat ini datang ke sini. Taib. Itu inti ibadah yang sedang kita tuju. Nah, dari riwayat tadi para ulama mengambil faidah. Coba ikutkan ibadah-ibadah yang lain ke dalam satu ibadah sehingga kita mendapatkan pahala yang lebih besar. Dengan demikian, tiga tujuan ibadah ini kita bisa mengiringinya dengan banyak sekali ibadah. Dan itu dipraktekkan oleh salafun as-salih. Kenal Abu Bakar As-Siddiq? Kenal enggak Pak? Enggak kenal ya. Kita tidak berjumpa sama Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kita mengenal beliau dari sirah. Dari sejarahnya. Abu Bakar As-Siddiq di satu ketika di pagi hari ini. Di pagi hari selesai sholat, Nabi bertanya kepada jamaah, siapa di antara kalian yang pagi ini sudah sedekah? Begitu kan? Pernah dengar hadis ini? Yang jawab siapa? Abu Bakar. Bukan untuk riyaan, bukan untuk sum'atan, bukan juga untuk takabburan, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk riya dan sum'ah, tapi untuk memenuhi pertanyaan atau menjawab pertanyaan Rasulullah. Dan itu adab. Ketika Nabi bertanya sesuatu, maka dijawab. Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang pagi ini sudah sedekah? Jawaban Abu Bakar, kemudian yang menjawab adalah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa di antara kalian yang pagi ini sudah menjenguk orang yang sakit? Siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Siapa di antara kalian yang hari ini mengantarkan jenazah? Semua ternyata diborong sama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Itu di pagi hari. Artinya beliau datang ke masjid itu untuk sholat subuh. Tapi ternyata bersama dengan pelaksanaan sholat subuh itu, beliau mengiringinya dengan banyak sekali ibadah, amal-amal soleh yang lain. Dan ternyata dikisahkan oleh putranya. Jadi ternyata sebelum ke masjid itu beliau mampir dulu ke seorang fakir dan beliau berikan roti untuk sarapan. Kemudian beliau tahu ada temannya yang sedang sakit, beliau kunjungi dulu. Dan di hari itu juga beliau berpuasa. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi satu kegiatan menjadi banyak pahala. Kenapa? Karena mengikutkan kegiatan-kegiatan yang baik di dalam satu kegiatan tersebut. Nah, itu yang dilakukan Nabi, dilakukan oleh para sahabat. Nabi tadi sedang bermajelis, beliau tetap zikir kepada Allah. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, kalau ahli dunia punya satu kaidah, sekali mendayung 2-3 pulau
terlampaui. Kan begitu ya. Sekali bisnis, berbagai macam keuntungan bisa didapatkan. Kan begitu ya. Bagaimana satu kali jalan itu ketika pulang ke rumah membawa banyak segala hal, sesuatu. Nah, kita untuk abnaul akhirah, orang-orang yang memang orientasinya kehidupan akhirat, juga seharusnya seperti itu. Datang ke masjid untuk sholat maghrib. Ya jangan sholat maghrib saja. Bagaimana rentetan sebelum kita datang ke masjid itu sudah jadi pahala. Keluar rumahnya pakai doa. Ketika naik kendaraannya pakai doa. Ketika di jalan melihat sesuatu yang jelek, kita bertasbih. Ketika melihat sesuatu yang baik-baik, maka kita mengucapkan Masya Allah. Dan begitu. Ketika kita nanjak, kita ucapkan takbir. Ketika kendaraan kita mudun, kita ucapkan tasbih. Dan begitu ya. Kemudian ketika di jalan kita baca doanya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi amami nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa min wara'i nuran wa ja'al li nuran. Doa ketika kita berjalan menuju masjid. Minta cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Meminta cahaya untuk kehidupan hati kita. Ini diajarkan semuanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketemu dengan saudara kita, ucapkan salam, ya. Saat ini kalau kita salaman jabat tangan, rada-rada canggung, Pak ya. Kadang ada yang sudah nyodorin, temannya gini, mau nyodorin lagi tidak jadi. Jadi serba canggung. Tapi paling tidak ucapkan salam. Assalamualaikum, gimana kabar antum? Alhamdulillah. Waalaikumsalam, kabar ana sehat. Dua orang muslim, para jamaah yang dirahmati Allah, yang saling mengucapkan salam dan menjawab salam, maknanya apa? Saling mendoakan. Salam itu kan doa. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian, keberkahan dan juga kasih sayang Allah atas kalian. Kita jawab dengan jawaban yang sama minimal. Ini semuanya nilai kebaikan yang sangat banyak sekali. Nah, zikir ini, para jamaah yang dirahmati Allah, ini bisa diikutkan kepada setiap amal kegiatan kita dalam keseharian kita. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ternyata zikir kita itu adalah sedekah. Kemudian wa ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Termasuk sedekah adalah kita amar ma'ruf nahi munkar. Ini sudah azan belum? Belum. Amar ma'ruf nahi munkar. Ini sedekah, mengajak orang kepada yang ma'ruf, mencegah manusia dari yang mungkar. Ini juga nilainya sedekah. Kita ingatkan anak kita ketika melakukan sesuatu yang tidak baik. Itu sedekah. Kita ajak dia berbuat yang ma'ruf. Demikian pula untuk pasangan kita atau siapapun yang kita memiliki peluang, kesempatan yang baik, situasi dan kondisi yang baik untuk kita menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Ya tentu dengan rincian-rincian pembahasan yang disampaikan para ulama. Ala kulli hal amar ma'ruf nahi munkar ini bagian daripada sedekah. Wa ta'zil asyauka an tariqin nas, menyingkirkan gangguan, menyingkirkan duri dari jalanan manusia. Ini juga sedekah. Jadi ternyata peluang kebaikan itu banyak para jamaah. Jangan merasa buntu dengan kebaikan. Kita datang ke masjid, ya. Lihat di jalan ada batu besar yang ada di tengah jalan. Yang kita anggap ini berbahaya. Kalau sampai diinjak oleh kendaraan, oleh ban motor saudara kita. Maka berhenti dulu. Berhenti dulu. Bismillah, singkirkan. Itu pahala para jamaah. Melihat beling, melihat duri. Atau apapun itu. Orang misalkan parkir sembarangan di jalan. Kan ada kadang orang begitu Pak ya. Tidak punya tidak punya kepedulian kepada orang lain. Hidupnya itu sembarangan. Misalkan parkir mobil terlalu di tengah, padahal jalannya sempit. Parkir motor kadang sampai malagrang, ya malagrang itu sampai memakan jalan yang ada di situ. Sebagian orang kan gitu para jamaah. Dia nggak mau tahu. Seolah-olah itu jalan nenek moyangnya sendiri.
Seolah-olah yang lewat ke jalan itu hanya dirinya sendiri. Padahal mungkin ribuan manusia lewat di jalan situ. Maka ini mengganggu manusia. Kita berhenti dulu. Kalau ada orangnya kita ingatkan, Pak, mohon maaf bisa nggak agak ke pinggir parkirnya. Kasihan orang-orang. Jalannya jadi sempit sehingga menyebabkan kemacetan. Kalau nggak ada orangnya, kita yang geserin. Ya, kita yang geserin. Kan sebentar saja itu. Tidak akan 1 menit kita geserin kendaraan orang. Geserin supaya jalan manusia itu bisa leluasa. Ini yang seperti ini kebaikan para jamaah. Lihat sampah. Sampah itu kalau dilihat, enak nggak dipandang mata? Nggak enak. Orang itu risih kalau lihat sampah. Maka ketika kita melihatnya, ambil, pungut. Nah, sebagian orang pintarnya komen saja. Ada orang parkir sembarangan, oh ini orang nggak berpendidikan. Komen aja, tanpa ada aksinya. Lihat sampah, dikomen saja. Ini siapa yang buang sampah? Nggak ngerti bahasa Indonesia, kayak itu pelangnya kan besar. Jangan buang sampah di sini. Hanya menggerutu saja hatinya, hanya komentar saja. Tapi dia tidak melakukan apapun. Itu kebiasaan orang-orang kita, Pak ya. Senang jadi komentator. Tidak senang jadi pemain. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Masjid manajemennya tidak baik, senangnya komentar saja. Coba ikut nimbrung. Ayo sama-sama memakmurkan masjid. Jangan bisanya komen saja. Ini DKM-nya kemana? Kok masjid berantakan seperti ini, WC-nya bau. Nah jangan seperti itu para jamaah. Itu peluang kebaikan bagi kita semua. Ada hal-hal yang tidak pantas, ada hal-hal yang tidak tepat. Ketika kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menyelesaikannya dengan baik, selesaikan. Itu pahala bagi kita. Baik. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, menyingkirkan gangguan dari jalan, tulang, duri, ya batu, atau yang sejenis dengan itu. Kita singkirkan. Ini nilainya juga sedekah. Kemudian watahdil a'ma. Kita menuntun orang yang buta sampai ke tempat tujuannya. Menyeberangkan orang yang buta ketika dia menyeberang. Menuntunnya. Ini juga bagian daripada nilai sedekah. Wa tasma' al-asam wal abkan hatta yufqah. Kita mendengarkan orang yang buta. Kita mendengarkan orang yang tuli ketika berbicara sampai mereka merasa nyaman, ya, bersama dengan kita ketika komunikasi dengan kita. Ini juga bagian daripada sedekah. Artinya betul-betul memperhatikan perasaan orang. Begitu ya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, wa tadullul mustadil ala hajatin lahu qad ulimat makanaha. Kita memberi petunjuk kepada orang yang meminta petunjuk alamat. Kita tahu nih satu alamat, kemudian orang bertanya, jangan pelit ngasih tahu. Nah kadang ada orang, para jamaah yang dirahmati Allah, seneng ngisengin orang, jahilin orang. Pak, bukan ke sini, ke sana kalau ke alamat ini. Ternyata disuruh balik lagi. Setelah orangnya pergi, ketawa-ketawa. Ini tidak boleh. Para jamaah yang dirahmati Allah, menzalimi manusia. Kalau orang itu sampai celaka gara-gara petunjuk kita yang salah, na'udzubillah, kita mendapatkan jatah dosanya. Maka jangan pelit memberikan petunjuk alamat ketika orang itu ditanya, ketika orang itu bertanya kepada kita. Kemudian watas'a bi syiddah saqaik ila lahafan al-mustaghith. Berupaya dengan sangat untuk kita memenuhi keinginan orang-orang yang punya hajat. Jadi membantunya dengan bantuan yang maksimal untuk orang itu bisa tertunaikan hajatnya. Demikian pula membantu dengan bantuan yang maksimal terhadap orang-orang yang lemah. Semua itu merupakan pintu-pintu sedekah darimu ala nafsika, untuk dirimu sendiri. Manfaat dan maslahatnya sesungguhnya kembali kepada kita. Walaupun ini kaitannya dengan orang lain. Nuntun orang buta, membantu orang kesusahan, menyelesaikan problem yang sedang dihadapi oleh saudara kita. Ini tentu kaitannya dengan orang lain. Tapi sesungguhnya pahalanya
akan kembali kepada diri kita. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaka fi jima'ika zaujatika ajrun. Bahkan jimaknya dirimu dengan istrimu itu juga ada pahala sedekah di situ. Masya Allah para jamaah. Jadi kalau orang tidak bisa banyak sedekah dengan harta, istri ternyata lahan untuk sedekah. Dan Masya Allah, kata Imam An-Nawawi, salah satu hobi, salah satu kegemaran orang-orang saleh itu adalah menjimai istrinya. Itu ciri Pak. Ciri orang saleh itu hobi menjimai istri-istrinya. Kalau satu ya istrinya. Punya kegemaran masalah ini enggak Pak? Harus. Orang saleh itu begitu. Itu pernyataannya Imam An-Nawawi. Kenapa Pak begitu? Kenapa orang-orang soleh itu begitu gemar menjimai para istrinya? Kenapa? Baik, barakallahu fiik. Itu yang pertama. Nilainya sedekah. Nilainya sedekah. Jadi kalau seminggu full 7 kali, Masya Allah tiap hari sedekah. Ya kan? Terus apa lagi? Apa manfaat dari jima itu apa ikhwan? Terjaga jiwa raga kita dari maksiat. Ya tidak? Terjaga jiwa raga kita dari maksiat. Makanya orang-orang soleh senang menjimai para istrinya. Karena dengan dia menjimai istrinya, dia terjaga, terselamatkan dari dosa dan maksiat. Paham maksudnya? Antum sudah kenyang, ditawarin makanan enak, mau makan? Siapa di antara kita yang sudah kenyang? Nanti tak traktir. Apa masakan paling enak di Balikpapan? Ayo anak traktir. Pas nyebutkan menunya, menu favorit kita misal. Tapi kondisi kita sudah kenyang. Kira-kira diterima nggak tawaran itu? Diterima nggak ikhwan? Diterima, dibungkus aja. Kita udah kenyang para jamaah yang dirahmati Allah. Ketika kita sudah kenyang, sudah terpuaskan, ditawarin orang makan, aduh afwan ana udah kenyang. Melihat yang enak-enak di sekitar kita, bernafsu lagi enggak? Enggak, wong sudah kenyang, sudah terpenuhi kebutuhannya. Begitu para jamaah. Maka kalau orang sudah dipuaskan oleh istrinya di rumahnya, dia tidak akan tergoda dengan yang bening-bening di luar rumah. Kenapa? Dia sudah terpuaskan di rumah. Dia akan mampu menundukkan pandangannya. Seberapa hebat pun ujian di luar sana. Toh rasanya sama saja kan Pak ya? Iya, begitu enggak? Ada yang punya 4 istri? Sama enggak rasanya? Allahu a'lam Ustaz. Istri saya cuma 1. Ini ada yang cerita begitu Pak. Ya. Walaupun tidak baik ya diceritakan. Tapi mungkin sebagian orang keceplosan. Ya. Kadang cerita masa-masa jahiliyahnya begitu. Mau wanita suku mana Ustaz? Saya sudah pernah merasakan. Datang ke Papua mungkin orang Papua dia rasain. Datang ke Makassar orang Makassar, orang Bugis dia rasain. Datang ke Jawa orang Jawa dia rasain. Testimoninya apa Pak? Sama. Rasanya sama saja. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi terjaga, terselamatkan dia dari dosa dan maksiat dengan menjimai istri. Ditambah lagi apa? Adanya peluang untuk kita mendapatkan anak keturunan. Dan itu amal jariah yang sangat besar, yang tidak ternilai harganya. Bayangkan kalau orang punya anak sampai 10,
10-10-nya jadi anak yang soleh dan soleha. Masya Allah, kita mati para jamaah yang dirahmati Allah. Satu anak soleh saja itu sudah luar biasa. Bagaimana kalau 10? Anak kita jadi ulama besar misalnya, dia punya santri sampai ribuan. Dapat nggak pahalanya anak kita? Dapat. Dan melahirkan banyak lagi ulama dari santrinya yang banyak itu. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, orang tuanya dapat jatahnya. Mungkin orang tuanya bukan orang alim, tapi dia saleh bertakwa kepada Allah. Orang tuanya tidak punya santri sebagaimana anaknya punya banyak murid. Tapi ternyata dari sisi jatah pahala sama. Orang tua mendapatkan jatah pahala yang sama. Itu satu anak. Bagaimana kalau 10 anak? Nah, oleh karena itu kata Imam An-Nawawi, orang-orang saleh mereka sangat senang menjimai para istrinya. Dan tentu ini juga pelajaran bagi para istri. Kalau suami itu kok ketat banget jadwalnya begitu, jangan kaget. Mudah-mudahan itu pertanda suami kita soleh begitu. Yang penting standby terus aja. Nah begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi jima kita dengan istri itu nilainya sedekah. Bisa nanti praktek Pak ya langsung Pak. Nanti bubar taklim ini. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Bilang saja ke istri, saya mau mempraktekkan ilmu yang tadi saya dapat. Nah begitu para jamaah. Qala Abu Dzar. Kemudian Abu Dzar berkata, kaifa yakunu li ajrun fi syahwati. Ya Rasul, bagaimana saya mendapatkan pahala di dalam melampiaskan syahwatku? Jadi sahabat Abu Dzar bertanya-tanya kepada Nabi, kok bisa ya bersenang-senang dengan pasangan, bersenang-senang dengan istri, ternyata dapat pahala? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'ait law kana laka waladun fa adraka wa rajauta khairahu famata akunta tahsabu bihi. Bagaimana pendapatmu? Kata Nabi, jika engkau memiliki anak dan engkau mendapati anak tersebut, benar-benar Allah anugerahkan anak tersebut kepadamu, dan engkau berharap besar kebaikan-kebaikan daripada anakmu, famata, kemudian engkau meninggal dunia, apakah engkau mendapatkan pahala darinya? Tadi yang seperti yang kita sampaikan, itu pahala jariah. Di situ orang-orang soleh itu kenapa mereka gemar sekali menjimai para istri? Karena ada peluang besar untuk mendapatkan anak keturunan. Yang tentu semua orang tua berharap yang baik-baik dari anak-anaknya. Semua orang tua menginginkan mendambakan anak-anak yang soleh dan salihah. Di situ pahala jariah yang sangat besar. Nah itu para jamaah. Qultu na'am, kata Abu Dzar, iya betul. Qala fa anta khalaqtahu? Apakah engkau yang menciptakan anakmu itu? Qala balillah khalaqahu. Bukan aku ya Rasul, tapi Allah lah yang menciptakannya. Qala fa anta hadaitahu? Apakah engkau yang memberikan hidayah kepada anakmu? Qala balillah hadahu. Allah lah yang kuasa memberikan hidayah kepada anak tersebut. Qala anta tarzuquhu? Apakah engkau yang memberikan rezeki kepadanya? Balillahu kana yarzuquh. Kata Abu Dzar, Allah lah semata yang memberikan rezeki kepadanya. Qala kadzalika fadhahu fi halalihi wa jannabahu haramahu fa insyaallah ahyahu wa insya'a matahu wa laka ajr. Maka demikian pula ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau meletakkan syahwatmu itu pada yang halal, ya, yang kemudian Allah anugerahkan anak keturunan kepadamu, engkau jauhkan syahwatmu itu dari yang haram, dan ketika Allah berkehendak, Allah menjadikan anak keturunan bagimu yang Allah hidupkan, dan ketika Allah berkehendak, Allah jadikan anakmu itu meninggal dunia, itu semua bagimu pahala. Para jamaah, ketika dengan hubungan badan itu Allah takdirkan kita dapat anak, kan kemungkinannya dua, anak itu panjang usianya, kemudian anak itu pendek usianya, kan begitu ya? Kira-kira dua-duanya peluang pahala bukan? Peluang pahala. Mau anak kita hidup
itu peluang pahala. Mau anak kita kemudian meninggal dunia, peluang pahala. Maka orang yang ditinggal mati, anak-anaknya di saat masih belia, di saat masih kecil, sebelum akil baliknya, itu sesungguhnya tabungan. Sesungguhnya tabungan bagi kedua orang tua. Jangan terpuruk dengan musibah kehilangan. Karena sesungguhnya ketika kita sabar, ketika kita ihtisabul ajr, meminta pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, itu sesungguhnya menjadi tabungan yang sangat-sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan memberikan manfaat kepada kita di saat harta kita tidak lagi bermanfaat, ya, di saat kita membutuhkan syafaat, di saat kita membutuhkan pertolongan di yaumul kiamat nanti. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Karena sudah masuk waktu, kita cukupkan saja sampai di sini, dan semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu nafi bagi kita dan juga menjadi tambahan iman dan juga amal saleh bagi kita. Mohon maaf sampai di sini dulu, tidak ada pertanyaan ya. Ini sebagai muqaddimah saja dulu untuk mengawali pengajian kita. Insyaallah kita rutinkan di setiap Selasa malam Rabu ba'dal maghrib. Biidznillah ta'ala wa taufiqihi wa inayatih. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.